Indonesia akhirnya resmi memiliki bursa karbon. Pada Selasa 26 September lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan Bursa Karbon Indonesia alias IDX Karbon di Bursa Efek Indonesia. Peluncuran Bursa Karbon ini menjadi tonggak sejarah baru bagi perdagangan karbon di Indonesia. Bagaimana potensi ekonomi yang dimiliki Bursa Karbon Indonesia? Berikut wawancara kontan dengan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Mbak Yuliana, selamat datang. Terima kasih Pak sudah bersedia nih Pak. Sebenarnya boleh ceritain gak sih Pak, apa sih latar belakang dari pembentukan Bursa Karbon di Indonesia ini? Bursa Karbon di Indonesia itu dibentuk tentunya dengan tujuan untuk membantu pemerintah mencapai NDC dan Net Zero yang ditargetkan pada tahun 2030 dan 2060. Itu adalah tujuan utama dari pembentukan Bursa Karbon Indonesia. Selain tentunya untuk mengoptimalkan nilai ekonomi karbon yang ada di Indonesia. Alasan Bursa Efek Indonesia sendiri untuk menjadi penyelenggara Bursa Karbon itu apa sih Pak? Oke, pertama kalau kita lihat dari undang-undangnya. Di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Omnibus P2SK, di situ disebutkan kalau unit karbon itu adalah efek. Kemudian di POJK 14 itu juga tegas disebutkan kalau unit karbon itu efek. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia merasa harus mengambil bagian dari tujuan besar untuk mencapai NDC dan Net Zero itu, dan dengan pengalaman Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia mengajukan permohonan kepada OJK sebagai penyelenggara Bursa Karbon. Jadi dengan tujuan-tujuan itu diharapkan perdagangan karbon di Indonesia juga bisa berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien sehingga pencapaian NDC dan Net Zero itu bisa dilakukan secara lebih transparan. Tapi kan Bursa Karbon adalah sesuatu yang baru dan besar ya Pak. Berapa lama sih Pak proses untuk research and development yang dilakukan tim Bursa Efek Indonesia ini? Kalau kajian dan riset itu tentu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Ya, karena sejak tahun 2016 Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement. Artinya hanya masalah waktu kapan Indonesia akan punya bursa karbon. Oleh karena itu Bursa Efek Indonesia sejak 2022 awal itu sudah melakukan kajian. Kami sudah menunjuk satu konsultan untuk melakukan kajian bagaimana prospek bursa karbon, bagaimana mekanismenya, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk membangun satu bursa karbon di Indonesia. Apa sih yang membedakan Bursa Efek Indonesia dengan Bursa Karbon? Oke, kalau di Bursa Efek Indonesia tentu kita sudah tahu instrumen-instrumen apa saja yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Khusus di Bursa Karbon Indonesia yang diperdagangkan adalah unit karbon dalam bentuk PT BAEPU maupun SPE GRK. Nah, perdagangannya bisa dilakukan melalui 4 mekanisme di pasar reguler, di pasar negosiasi, kemudian di pasar lelang, dan di pasar non-reguler atau di pasar marketplace. Nah, masing-masing pasar itu ada mekanismenya sendiri untuk memfasilitasi perdagangan unit karbon di Indonesia. Kalau kita lihat kan pas awal launching di 26 September itu kan transaksinya ramai ya Pak. Terus gimana sih upaya Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan likuiditas di Bursa Karbon? Pertama, secara nature memang perdagangan karbon tidak akan seliquid perdagangan efek saham misalnya. Karena memang kebutuhannya berbeda. Tetapi kalau kita lihat lagi ya dari tanggal 26 September saat peluncuran sampai mungkin terakhir kemarin kita lihat di pertengahan Oktober,
Artinya sekitar 9 atau 10 hari bursa, kita sudah bisa membukukan transaksi sebesar kira-kira 460.000 ton. Ya, apa yang kita capai di 10 hari pertama itu adalah 3 kali lipat yang dicapai oleh bursa karbon negara tetangga kita dalam waktu 10 bulan. Ya, jadi yang kita capai 10 hari itu 3 kali lipat dari yang dicapai di bursa karbon sebelah selama 10 bulan. Artinya itu adalah bentuk potensi kita, bentuk optimisme kita kalau ke depan ini akan menjadi satu bursa karbon yang besar, ya, seperti yang diperkirakan oleh banyak lembaga internasional. Bursa karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon terbesar di dunia. Lalu bagaimana kita mengarah ke situ? Nah, banyak hal yang akan kita lakukan. Pertama tentunya kita akan meningkatkan ya jumlah demand dan supply. Kita akan meningkatkan jumlah pengguna jasa baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Sosialisasi terus kita lakukan kepada para emiten, kepada para asosiasi, ya. Kemudian ke depan kita juga mungkin akan membuka untuk para perantara, para broker untuk bisa terlibat dalam bursa karbon. Kita juga sudah berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk kemungkinan kita membuka untuk pengguna jasa atau pembeli dari luar. Upaya-upaya itu kita harapkan ke depannya akan membuat bursa karbon Indonesia menjadi lebih liquid, pada saat yang bersamaan meningkatkan atau mengoptimalkan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Tadi Bapak nyinggung soal kementerian terkait, berarti saat ini kerjasamanya masih di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi dan Sumber Daya ya Pak? Tidak hanya 2 kementerian itu, tetapi sejak mulai persiapan sampai dengan peluncuran dan sampai hari ini kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan sangat baik dengan OJK, dengan Kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Koordinator Marves. Banyak lembaga, kementerian yang bekerja sama dan mendukung Bursa Karbon Indonesia sehingga bisa diluncurkan dan berjalan sukses sampai hari ini. Nah kan ini kan baru awal ya Pak, jadi pengguna jasanya pun masih sedikit. Gimana sih Pak cara kalau investor mau bertransaksi di bursa karbon ini? Pihak-pihak yang mau berpartisipasi di Bursa Karbon Indonesia sebenarnya untuk mendaftarkan diri sangat mudah. Ya, bisa menghubungi kami di Bursa Efek Indonesia atau Bursa Karbon Indonesia, bisa melalui website kami idxcarbon.co.id. Ya, kemudian kami juga rutin melakukan kegiatan sosialisasi, pertemuan-pertemuan. Tentunya kami berharap semakin banyak emiten-emiten yang bisa berpartisipasi, juga pihak-pihak lain yang membutuhkan transaksi melalui bursa karbon. Berarti transaksi di bursa karbon ini bukan untuk investor retail berarti ya Pak? Sampai dengan saat ini kita belum membuka untuk investor retail, hanya untuk investor yang berbentuk badan hukum. Tapi ada peluang ke sana kah untuk nanti? Mungkin ke depan, tapi saat ini kita belum. Terus harapannya Pak untuk 1 tahun ke depan atau jangka menengah apa sih Pak untuk bursa karbon ini Pak? Kita akan terus berkoordinasi dengan OJK, dengan kementerian dan lembaga terkait, bagaimana agar ke depannya bursa karbon ini akan lebih bisa membawa manfaat yang lebih besar. Tadi sudah saya sampaikan sedikit, mungkin kita akan membuka untuk broker, anggota Bursa Efek Indonesia untuk bisa berpartisipasi. Kita juga mungkin akan membuka untuk pengguna jasa atau pembeli asing untuk bisa berpartisipasi di bursa karbon kita. Bahkan kalau kita melihat POJK 14, di situ sudah terbuka Bursa Karbon Indonesia sebagai hub internasional. Artinya unit karbon dari luar negeri itu bisa dicatatkan di Bursa Karbon Indonesia dan diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia.